papat, telu, loro, siji, tutup lawange. Ya, selamat datang kembali di Rasan-Rasan Show. Pada kali ini kita ada datangan tamu lagi yang sekarang dari jauh. Kalau tadi malam itu, kemarin pagi itu kita dapat tamu dari Boyolali. Sekarang kita dapat tamu dari jauh nih, dari Cilacap. Ini murid saya lagi karena paling gampang ngajak itu murid. Karena kalau nggak mau dijitak pasti mau. Kita ada datangan tamu Tafrik Isbatul Hukmi. Selamat datang Tafrik. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Tafrik ini setelah lulus kemarin itu sempat ngabdi ya, Tafrik, di Wonogiri. Jadi ini dia setelah ngabdi berapa bulan, Tafrik? 2 bulan. 2 bulan. Ini kemudian balik ke di Wonogiri 2 bulan. Kemudian ini mau balik ke Cilacap untuk mengurus berkas-berkas. Katanya sih mau ke Mesir katanya. Ini kita korek lagi, kita tanyain lagi, apa benar mau ke Mesir orang ini? Saya itu termasuk agak apa ya? Tafri ini termasuk salah satu murid istimewa di MAPK. Tapi paling susah diajak ya semacam ini. Dari dulu kalau mau difoto, mau video, pasti dia ini kucing-kucingan lah intinya sih gitu. Gimana, Fri? Kesibukannya apa nih? Sekarang sudah tidak lagi punya kesibukan. Gitu kan kesibukan. Jadi kemarin sempat ngabdi di Wonogiri itu ngapain aja? Ya hanya sharing-sharing tentang kebahasaan aja sih, karena di mata pondok sana itu bahasa di MAPK tuh lumayan maju. Bisa setidaknya tuh bisa praktek, bisa kewaid kayak gitu tuh bisa. Makanya kita diminta oleh Pak Yai sana buat ikut sharing-sharing bagaimana sih MAPK tuh bisa mempraktekkan bahasa, juga bisa koednya tuh jalan, prakteknya juga jalan. Iya, jadi ini Tafrik ini diminta, jadi kita sebenarnya diminta dari MAPK Solo itu diminta salah satu kiai di Wonogiri, namanya Kiai Sutrisno ya benar. Kiai Sutrisno untuk membantu pengembangan kebahasaannya di pondok di salah satu pondok apa? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati di Wonogiri. Kismantoro Wonogiri. Jadi karena memang dulu Pak Kiai Sutrisno itu sempat mengajar di MAPK Solo ya, tapi 5 tahun pertama jadi sekitar 91 sampai 95 ya. Waktu itu. Terus kemudian dulu juga program ini juga sempat berjalan. Jadi alumni MAPK diminta untuk membantu beliau di pondoknya tersebut. Kemudian setelah lama tidak berjalan, kemudian tahun ini dimulai lagi ya, termasuk salah satunya Tafri ini yang menjadi volunteer. Wah, bahasanya apa sih? Yang alhamdulillah yang mau mengabdi di sana. Bagaimana pengalaman mengajar gimana? Kan dari dulu kamu sebagai santri ya, diajar terus, kamu biasa ngeyel sama ustadz-ustadz kamu. Kemudian sekarang merasakan mengajar juga sama teman-teman di sana. Gimana? Perasaan kamu gimana? Apa yang kamu rasakan? Kan pertama bingung. Saya harus ngapain? Kayak biasanya saya cuma tinggal duduk. Oh gitu. Udah. Tapi sekarang harus nyiapin materi. Oh ternyata begini susahnya jadi guru tuh. Terus gitu, pertama tuh bingung. Saya udah belum ada pengalaman sama sekali sebelum itu. Pertama hal pertama yang saya rasakan adalah bingung. Ya, yang kedua saya lumayan excited. Excited untuk mengikuti itu. Terus sudah akhirnya saya sebisa saya, semau saya, ya terus merasakan juga bagaimana rasanya kalau guru itu diayelin itu. Merasakan juga rasanya. Kamu dulu suka ngeyelin guru-guru saya. Iya loh, saya jadi merasa bersalah. Rasanya ditinggal tidur oleh murid. Iya, juga merasakan. Padahal kamu dulu sering banget tidur di kelas. Iya, itu namanya karma. Karmamu lebih cepat yang teman-teman yang lain mungkin baru S1 selesai baru bisa merasakan itu ngajar, tapi kamu selesai di sini bisa ikut ngajar. Itu pengalaman yang cukup mengesankan untuk kamu nanti ke depannya. Oke. Setelah itu kita fokus ke pembicaraannya tentang perjalanan kamu ya. Untuk informasi, Tafrik ini keterima beasiswa di Universitas
Al-Azhar Kairo Mesir. Wah, tepuk tangan buat Tafri. Karena dari beberapa tahun ini alumni MAPK banyak yang ke Mesir, tapi untuk tembus beasiswa agak susah ya. Baru beberapa tahun ini Tafri yang akhirnya bisa tembus beasiswa Mesir ya. Dari NU ya, akhirnya bisa tembus dari NU. Gimana sih, Fri? Saya pengen tahu dulu sih. Saya sendiri kan tahu kamu itu termasuk yang bahasa Arabnya termasuk yang paling bagus di angkatanmu dan adik-adik kelas kamu dan kakak kelas kamu. Bahkan Asatid bilang bahwa kamu termasuk santri MAPK yang modal bahasa Arabnya waktu masuk di MAPK paling bagus. Itu gimana? Kamu belajar bahasa Arabnya tuh dulu gimana sih sebenarnya? Dari SD sudah mondok atau sudah hafalan jurumiyah atau yang lain gimana? Kamu mulai pembelajaran bahasa Arab tuh gimana? Ya, saya mulai pembelajaran bahasa Arab seperti biasa, kelas 4 MI. Mulai suka bahasa Arab kelas 6. Kelas 6 saya mulai merasa bahasa Arab itu enak. Bahasa Arab itu enak dipelajari, seru, dan semakin kamu banyak tahu, semakin kamu banyak lebih ingin tahu. Itu faktornya apa? Misalnya kan kalau aku dulu suka matematika karena gurunya tuh nyenengke gitu. Sama. Itu sama ya? Sama, jadi guru. Faktor utama guru ya waktu itu? Faktor utama guru. Jadi kelas 4 sama 5, gurunya satu. Saya belum ada rasa ini enak itu, maksudnya belum punya rasa serunya itu belum dapat. Kelas 6 ganti guru. Nah, habis itu wah ternyata seru. Oh, jadi dapat gurunya. Kalau bisa disebut siapa guru waktu itu, masih ingat nggak? Pak Mualim. Pak Mualim ya. Wah, ini Pak Mualim tuh jasanya besar nih buat Tafri. Kemudian setelah dari MI ya, kemudian kamu lanjutin ke pondok pesantren ya? Ya, pondok. Sebenarnya saya ya pondok pesantren. Tapi pondok pesantrennya itu lebih pondok pesantren pelajar. Jadi memang peraturan pondok pesantren itu lebih banyak nurut ke sekolah-sekolah santrinya. Kan jadi kamu jadi sekolahnya itu di plus pondok atau sekolah sendiri, pondok sendiri? Sekolah sendiri, pondok sendiri. Saya sekolahnya di MTS Negeri 1, Kebumen. Kemudian terus saya mondok di Pondok Pesantren Al-Islam Kawadusan. Terus kemudian kamu lebih dalam mempelajari bahasa Arabnya itu di pondoknya atau di MTS-nya malah? Saya merasa kurang tahu juga sih, 50-50 lah semuanya. Di MTS-nya ada, di pondoknya juga ada. Saya juga di pondok itu kan pelajaran sorof itu, di pondok pesantren itu habis subuh. Ya, sepertinya Ustaz sudah bisa menyimpulkan. Iya, pasti tidur. Enggak, tapi gimana kalau kamu tuh sering tidur ya? Ini aku agak penasaran juga. Kamu sering tidur di kelas tuh sering tidur, tapi kok kamu bisa paham bahasa Arab itu, atau apakah setelah kalau tidak di kelas itu kamu belajar sendiri, murojaah sendiri, latihan sendiri, atau gimana sih sebenarnya? Ya, biar pada tahu kan, kadang teman-teman kalian, adik-adik kalian kelas kamu itu ngerasanya lihatnya kamu tuh tidur terus, tapi kok bisa gitu? Ya. Sebenarnya gimana sebenarnya? Sebenarnya tuh kalau saya ya gimana ya? Saya aku dulu pernah ada seorang murid juga waktu itu. Saya nggak bisa sebut namanya, dia tuh kalau di teman-temannya cerita, itu anak ini tuh ganggu teman-temannya belajar terus, pokoknya dia tuh nggak pernah kelihatan belajar. Tapi aku tahu sendiri bahwa dia tuh belajar karena setelah teman-temannya pergi, teman-teman balik ke asrama, aku lihat tuh dia belajar di kelas sendiri gitu. Apakah kamu tipe kayak gini, atau kamu ternyata kamu nggak belajar tuh bisa, udah laduni gitu? Enggak, ya. Kalau saya itu paling malu mau ujian aja. Cuma kok hebat banget kamu kalau ujian aja. Saya kan gini, semuanya paling kalau ada yang saya itu malah bersyukur kalau banyak yang tanya. Karena mau nggak mau saya jadi buka buku. Jadi kamu belajarnya tuh harus malah jarang belajar sendiri gitu ya. Jadi masih sama teman-teman, kemudian ngobrol bareng, kemudian ada permasalahan apa baru buka buku. Oh, sistem kamu tuh seperti itu. Gimana, apa yang kamu dapat di waktu di pondok itu? Apakah kamu lebih suka lagi bahasa Arab waktu di di MTS sama di pondok itu? Saya lebih suka di MTS. Kenapa? Karena kalau di pondok kan ya kayak ngaji kitab kuning gitu. Jadi terus kamu sering tidur. Cuma ya mungkin, tapi nggak sering banget. Oh iya, betul. Ya paling ya hanya habis subuhnya itu aja. Tapi kalau habis asar sama habis maghrib saya masih bisa ngikutin. Tapi udah terbiasa jadi ya membaca kitab itu. Ya terbiasa sih enggak. Tapi sering dengerin. Terus kemudian yang di MTS-nya gimana? Terus di MTS-nya itu kebetulan saya kelas 1 tuh
suka wes semua guru MTS yang ngajar saya bahasa Arab suka semua kebetulan. Jadi faktor guru sangat penting ya. Bagi saya memang paling penting. Gitu. Jadi memang bahasa Arab itu karena menurut saya yang dari kecil aja dari MI juga belajar bahasa Arab, yang susah banget belajar bahasa Arab karena mungkin juga salah satunya dapat guru yang akhirnya tidak bisa menjembatani kita untuk bisa suka dengan bahasa Arab. Kemudian kamu beruntung ya di MTS dapat guru-guru bahasa Arab yang bagus ya. Kemudian kenapa milih MAPK Solo untuk melanjutkan waktu itu? Saya sejujurnya sampai kelas 9. Kelas MTS saya belum punya bayangan sama sekali saya mau kemana. Mau kemana tuh? Dari orang tua sendiri, ibu saya pengen saya ke IC. Tapi kan memang yang ke IC itu kan hanya orang-orang terpilih. Waktu itu 20 besar paralel. Sedangkan saya sebelum itu tuh paralel saya itu biasanya di 50, 40, 30, jarang banget masuk ke 20 besar. Dan untuk pas kenaikan kelas 8 saya nggak tahu paralel saya berapa. Nah, habis itu saya diajak, adalah salah satu, saya ingat banget Pak Lukman di MTS saya, guru MTS saya, itu kayak habis seminar motivasi kayak gitu, terus bilang, MAPK itu juga bagus. Cuma kayak kalau nggak salah pendaftarannya biasanya bareng IC, jadi kalian nggak bisa double. Nggak tahu kenapa habis bilang seperti itu, saya penasaran sama MAPK. Akhirnya saya tanya ke teman saya, kebetulan sepupunya teman saya itu alumni sini. Saya lupa namanya siapa. Terus? Nah akhirnya tahu kan, yaudah akhirnya kita cari tahu, daftar sudah. Gitu. Terus akhirnya ya fokuslah di, kamu daftar lain nggak sama pendaftar di MAPK? Nah ternyata setelah saya daftar di MAPK, saat itu nama saya dipanggil di di pengeras suara pengumuman. Apa ini nggak tahu. Ternyata saya termasuk salah satu yang mau didaftarkan ke IC. Oh, karena masuk paralel itu. Saya kebetulan di 20 paralel. Di batas terakhir peringkat itu. Iya. Terus lah si teman saya yang si Jazi itu, ya nanti Tafri nggak jadi ke PK deh, saya sendirian. Saya kan merasa bersalah karena saya yang ngajak. Iya, betul. Ya, nanti tak fokusin ke PK kok, tak fokusin ke PK kayak gitu. Saya juga sebenarnya udah semenjak dengar PK saya udah bener interesting, bener pengen. Tapi karena ibu saya pengen saya di IC, maka IC saya nggak saya lepaskan juga. Terus gimana tuh, kan pendaftarannya bareng? Saat itu enggak ya. Oh, waktu itu belum seleksi nasional itu ya. Oh ya, beruntung kamu. Tahun terakhir. Terus kamu daftar IC? Tapi saya daftar IC, berkas saya tertolak. Saya nggak lolos seleksi berkas. Karena ternyata setiap sekolah hanya berhak mengirimkan 10, bukan 20. Iya, kamu ternyata jalan kamu emang ke PK akhirnya. Nah, itu tes di PK ya. Kemudian lancar nggak tes kamu di PK? Ya, saya merasa lancar. Oh, jadi memang lancar karena basic kamu juga. Kamu sebenarnya kamu lihat, kamu memang cenderung lebih ke pelajaran agama atau memang lebih ke sains waktu di MTS itu? Saya suka matematika juga sebenarnya pas MTS. Berarti suka tapi ya? suka agama. Tapi kamu lebih, iya ya, kamu di sini juga dulu ikut olimpiade, sempat ikut olimpiade matematika ya? Bahkan saya ngikut itu menurut perhitungan matematika. Saya suka matematika, saya suka bahasa Arab sama agama. Kalau di total bahasa Arab sama agamanya menang. Matematika saya kalah. Udah saya pilih. yang itu ya, yang mending yang lebih fokus itu ya. Iya, ini kan menang 2. Kalau saya ke PK saya menang 2, bahasa Arab sama agama saya dapat. Mungkin matematika saya lepas tapi nggak apa-apa. Daripada kalau saya fokus matematika, entah bahasa Arab sama agama saya yang lepas. Tuh. Jadi setelah itu kamu masuk PK ya? Akhirnya di MAPK selama 3 tahun. Nyesel nggak di MAPK? Nggak. Sama sekali tidak? Sama sekali tidak. Kok ragu? Mungkin agak gimana ya? Saya rasa saya kayak sejujurnya saya merasa terlalu mudah. Terlalu mudah di MAPK mah terlalu mudah? Bukan terlalu mudah, tapi kayak terlalu sini sering kosong, masuk jamnya itu termasuk sering kosong. Saya masuk, saya nggak pernah ada PR, jarang banget ada PR, jarang banget Ustadz ngasih PR itu jarang banget, paling hanya Ustadz LB, jarang banget ngasih PR lah. Sedangkan saya itu di MTS itu dulu modelnya sistemnya bener-bener banyak, jadi kayak terlalu santai kayak gitu loh bahasanya. Ya memang di MAPK itu dari dulu kayak gitu, Re. Jadi memang dituntut anak-anak tuh kreatif sendiri untuk modelnya tuh pembelajaran mandiri. Tapi kamu juga bisa berkembang sih. Dari teman-teman kamu juga cukup. Apa yang paling kamu sukai di pembelajaran di MAPK itu sebenarnya? Yang kamu akhirnya, oh ini ya yang
bisa mengembangkan aku dan aku suka banget di sini itu apa? Apa ya? Ya, saya suka di MAPK. Nah, di MAPK-nya. Nahwu sama usul fikih. Nahwu sama usul fikih. Jadi itu juga yang bekal kamu ya untuk selanjutnya ya. Jadi setelah di MAPK 3 tahun, Tafri ini kemudian mendaftar beasiswa, mendaftar ke Mesir ya. Kamu nggak daftar yang lain waktu itu? Saya daftar SEPAN. SEPAN keterima karena ya? Wajib, iya. Oh iya, karena SEPAN itu wajib daftar, semua daftar. Keterima di mana dulu waktu SEPAN? UIN Malang. UIN Malang ambil Sastra Arab. Sastra Arab. Tapi kamu juga daftar ke Mesir. Waktu itu daftar ke Mesir, kemudian sebenarnya kamu belum dapat beasiswa ya waktu itu? Saya daftar 2 jalur. Kan jalur ada Kemenak sama jalur PBNU. Kemenak saya keterima di non beasiswa. PBNU saya cadangan dan tapi akhirnya masuk ya. Maju. Itu gimana nih? Saya pengen tahu tentang seleksi yang Kemenak dulu deh. Jadi biar dapat info buat temen adik-adik kelas kamu nanti yang mau tes ke Mesir supaya juga bisa bersiap-siap, bisa dipersiapkan dari mungkin bisa kelas 1 juga bisa menyiapkan diri. Apa aja tesnya, kemudian kamu apa sih yang perlu disiapkan adik-adik kelas kamu tuh nanti ketika ada tes ke Mesir? Kira apa? Di Kemenak itu secara kalau tahun-tahun lalu yang seperti biasanya kita pelajari kan kita biasanya setelah UN itu ada pemadatan untuk ke Mesir. Itu kita belajar tentang pengetahuan. Seleksi tahun sebelum saya. Jadi pengetahuan Islam, ya. bahasa Arab, insya. Terus itu. Nah, ternyata tahun saya itu berbeda. Karena sebelumnya itu pakai tulis tangan. Mulai tahun saya itu pakai komputer CPT. Dan itu hanya modelnya itu MSA, Modern Standard Arabic kalau nggak salah. Betul. Nah, itu tuh hanya fokus ke bahasa Arabnya. Jadi materinya ya cuma bahasa Arab. Tuh. Nah, untuk masalah pengetahuan Islam sama tahfidz itu hanya ada di wawancara. Maka mungkin agak kagetnya itu karena kita sudah persiapan yang tahun lalu malah adanya cuma yang bahasa Arab itu. Tapi kalau menurut saya untuk tahun itu kan itu standarnya standarnya lumayan tidak terlalu tinggi. Jadi kalau saya pribadi itu masih sedang lah, masih mudah bahasanya. Jadi kalau sebenarnya di pembelajaran bahasa Arab di MAPK sudah cukup ya? Sudah cukup. Untuk bisa mengerjakan soal itu ya? Cukup. Nah, kemudian di wawancaranya apa yang harus dipersiapkan? Tahfidz sama wawasan kebangsaan sama pengetahuan Islam. Ada tahfidznya juga pakai bahasa Arab atau enggak waktu itu? Tahfidz ya Iqra awal surah. Tahfidznya awal juz awal. Tapi waktu pengetahuan kebangsaan malah enggak ya? Enggak, pengetahuan kebangsaan enggak pakai. Jadi sebenarnya bisa disiapkan dari awal ya untuk untuk seleksi itu. Jadi materi-materi di MAPK juga sudah cukup. Bahkan di akhir kelas 3 biasanya ada pemadatan khusus yang membagi siswa-siswa atau santri-santri yang mau ke Mesir. Jadi itu memang sudah difasilitasi dari sekolah. Kemudian karena sudah keterima di Mesir tapi belum beasiswa waktu itu, kemudian ada penawaran beasiswa dari NU ya. Itu beda jalur. Beda jalur ya makanya. Enggak, maksudnya saya daftar di Kemenak, saya juga daftar di PBNU. Jadi bukan penawaran lagi, saya daftar. Jadi itu memang pendaftaran baru, maksudnya enggak yang yang untuk beasiswa PBNU itu bagi yang sudah keterima di beasiswa pemerintah yang jalur pemerintah enggak. Jadi memang daftar baru dari awal lagi. Prosesnya beda pendaftarannya. Terus seleksinya beda atau sama? Beda, jauh lebih sulit. Nah, ini apa ini? Jauh lebih sulit. Yang jauh lebih sulit itu apa nih materinya, kemudian apanya? Iya, materinya tuh lebih sulit. Materinya apakah malah yang dipersiapkan waktu dulu di MAPK pemadatan itu malah keluarnya di PBNU itu malah? Iya, ada beberapa yang keluar di PBNU hanya di pengetahuan keislaman. Karena yang namanya PBNU jelas ada wawasan keNU-an. Nahwu, soroh, balaghahnya itu lebih rumit banget. Yang saya bahkan nyaris tidak pernah mendapatkan itu di MAPK. Memang tidak pernah mungkin. Apa aja mungkin bisa di-share itu? Pokoknya saya tuh hanya baca 3 soal pertama. Saya hanya berhasil membaca dan menjawab 3 soal pertama. Setelah itu? Biasanya kalau di MAPK itu kan kita cuma ditanya apa mau ki-i'rab kata ini. Di sana kata ini memiliki mau ki-i'rab sebagai berikut kecuali. Nah, mau ki-i'rab itu kok bisa lebih dari satu? Gimana? Saya bingung. Saya nggak pernah tahu kalau mau ke-i'rab itu lebih dari 1. Oh, emang itu memang nahu-nahunya anak pondok ya. Anak pondok. Nah, makanya
kesalahan saya adalah mulik di situ. Jadi ya Allah ini apa udah. Dan akhirnya saat itu saya ingat banget, saat saya masih mulik di nahwu, sudah ada teman yang maju mengumpulkan soal jawaban. Waduh, kalau gini caranya saya nggak bakal selesai. Akhirnya saya lanjut. Wah, ternyata nahwu sorof balaghahnya banyak banget. Paling banyak mungkin porsinya itu nahwu sorof balaghah. Akhirnya saya lanjut, masih di wawasan KN-UAN. Habis itu tahfidz, saya ngelanjutin ayat dan itu lumayan panjang. Habis itu bikin insya. Di situ diberi dua judul. Baik, judul pertama saya masih ingat, Al-Azhar Jami'an wa Jami'atan. Yang pertama itu saya kurang menguasai lah. Saya nggak berhasil menemukan maknanya. Kalau menurut perintah yang ada, sejujurnya itu sepertinya dua-duanya disuruh bikin insya. Jadi bikin insya 2 judul. Lama kan, waktunya berapa jam waktu 2 jam aja. Nah, tapi karena saya baru menguasai 1 judul pun sebenarnya saya belum terlalu tahu makna semuanya. Saya saat itu belum tahu makna jami'an. Jami' bukan jami'an, tapi jami'. Itu saya belum tahu maknanya. Akhirnya saya seasal saya aja. Jadi kamu dari 2 itu akhirnya milih yang mana? Yang itu Al-Azhar Jami'an wa Jami'atan. Itu akhirnya kamu menemukan nggak? Itu sebenarnya apa sih? Keluar dari ruangan saya tuh kalau Jami'an itu artinya masjid. Iya, jami'. Iya, saya belum kepikiran kayak gitu. Kan jami' biasanya jami' apa, jami' apa. Kayak gitu kan. Saya belum kepikiran saat itu. Udah saya rasanya, tapi alhamdulillahnya lumayan nyambung. Waktu kamu nulis apa coba? Saya nulis sejarah Azhar. Jadi Azhar dulu dibangun pertama itu sebagai masjid, habis itu baru dirubah sebagai universitas pas zamannya Salahuddin Al-Ayyubi gitu, seperti itu. Nyambung lah. Agak nyambung lah, alhamdulillah. Tapi yang bikin belum nyambung itu, nggak nyambung sih, belum selesai insya saya. Biasanya insya kan ada paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Saya belum sampai paragraf penutup. Pengawasnya tuh 59. Waktunya udah habis. Kondisi nahwu sorof balaghah saya baru keisi 3. Yang lain itu masih ada beberapa yang kosong. Padahal juga saya kalau ngerjain itu soal itu selalu cuma titikin dulu. Saya titikin kamu tandain dulu. Saya tandain dulu. Tidak langsung disilang. Akhirnya saya gugup, udah selesai aja di situ. Langsung dari awal saya cuma nyilang yang ada. Saya main nahwu sorof balaghah, saya batin. Ini kalau tak kosongin sayang banget. Ngarang indah lah pokoknya sudah saya kumpulin. Saya keluar tuh udah lemas, udah kayak pasrah lah ya. Merasa nggak punya harapan karena sejujurnya pengawasnya sudah selesai menghitung mundur, saya masih belum, dan itu cuma saya satu-satunya yang masih duduk. Udah saya merasa keluar tuh udah lemes banget, udah nggak punya harapan, udah kayak nggak udah gitu. Itu kan selesai itu zuhur. Kita sholat zuhur, dikasih makan, habis zuhur wawancara baru. Terus wawancaranya? Saya wawancara udah nggak punya harapan, maka saya udah nggak persiapin apa-apa lagi. Yang lain masih pada belajar, terutama tahfidz, karena kan mungkin bagi mereka itunya tahfidz ya. Terutama tahfidz, mereka masih itu tahfidz, masih nahfidz, saya tidur. Itu kebiasaan kamu. Kamu kalau ujian sama aja, kalau di MAPK teman-temanmu ada belajar, kamu tidur. Iya, nah kebetulan itu kan satu penguji itu dapat kira-kira 8-an orang. Langsung bareng gitu, 8 orang bareng? Enggak, maksudnya dalam satu banyak orang gitu loh, banyak penguji lah, satu penguji memegang 8 orang. Nah kebetulan saya itu kalau nggak salah itu di urutan ke-6 kalau nggak 7. Jadi lama kan. Lalu saya bareng Salma. Saya bilang, Salma itu sebelum saya pas. Salma, nanti kalau sebelum kamu sudah, saya tolong bangunin. Sudah, saya tidur. Terus Salma mau ujian, saya udah bangun sendiri. Udah, ternyata habis Salma selesai, sholat asar. Jadi saya habis asar baru wawancara. Tapi malah saya dapat secerca harapan di wawancara ini. Kenapa? Karena saya merasa saya enjoy ngobrol dengan pewawancaranya. Gitu. Karena mungkin di sini saya sering diajak ngobrol Ustadz Bima, Ustadz Thalib, Ustadz Mundir, sama sering ngajak ngobrol, maka biasa tidak terlalu kaku untuk ngomong pakai bahasa Arab. Jadi ditanya-tanya kan wawasan kebangsaan di sini pakai bahasa Arab. Bahasa Arab tetap pakai bahasa Arab. Ditanya-tanya gitu, saya tetap jawabnya pakai bahasa Arab. Jawabnya pakai bahasa Arab. Lah entah kenapa setelah selesai saya merasa saya punya harapan. Masa plong punya harapan gitu ya. Kayak gitu, kayak meskipun tahfidz saya gak hancur. Ya, tapi kan ada nilai yang kamu merasa ini aku bener. Kayaknya nilaiku yang ini tinggi gitu. Soalnya sebenarnya sejujurnya saat awal masuk
syarat minimal tahfidz itu 5 juz dari awal. Sedangkan saya lulus MAPK belum ada 5 juz. Tapi berapa? Saya nekat. Pas di sana kamu juz an-hafidz minal Quran. Saya udah bilang, saya nyetor ke Ustadz itu 4 juz. Yang saya setorkan Ustadz 4 juz. Tapi yang mungkin tidak ada sama sekali. Karena juz selesai ngafalin ya sudah, saya kayak hanya hafalin Quran tuh saat itu hanya sekedar mencari nilai. Kayak gitu. Jadi saya bilang, kalau untuk yang mungkin saya nggak ada. Juz berapa aja? 1, 2, 29, 30. Saya tahu yang Iqra surah Waqiah. Lah, itu di juz mana? Di luar juz itu ada. Susah aja. Ya Allah, ini gimana? Udah Waqiah saya udah lupa juga. Terus ya sudah Ar-Rahman. Loh, itu nggak ada di 4 juz yang saya sebutkan. Tapi kamu pernah hafalan kan? Iya pernah, waktu itu di Ta'zir sudah dulu suruh ngafalin Ar-Rahman. Akhirnya saya ngafalin Ar-Rahman. Setiap surat, setiap ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, saya diem. Saya beneran diem. Terus sama ustadznya, sama pengujinya dikasih clue kayak gitu kan. Saya baru lanjutin lagi. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, diem lagi. Ya kan itu panjang banget ya. Saya diem. Saya nggak mencoba mengingat-ingat. Saya benar-benar diem. Udah gitu. Ustadznya sampai ketawa ya udah akhirnya. Ya sudah kalau. Oh gitu. Ya. Tapi akhirnya pengumuman ya. Saya bentar, aku pengen tahu yang tentang tesnya itu kan. Tesnya ada mayoritas ini sebenarnya waktu zaman saya dulu juga balaghah itu memang salah satu materi tes yang diajarkan diteskan ya. Jadi dulu makanya di MAPK juga ada pelajaran balaghah. Kamu dapat balaghah nggak sih waktu zaman kamu dapat? Dapat, tapi cuma yang secara resmi itu cuma 1 pertemuan sebelum ujian. Saya lupa itu. Ya, tapi waktu di balaghah itu kamu termasuk bisa ngerjain nggak atau memang blank habis itu blank bener? Saya nggak sempat baca soal balaghah. Oh, karena saya tadi sudah bilang nahwu sorof balaghah saya hanya sempat membaca 3 soal pertama. Nah, setelah itu selain itu saya udah nggak baca bahkan soalnya aja saya nggak tahu bagaimana. Oh, harusnya kamu baca dong buat info. Nah, saya udah dihitungin. Oh iya sih. Oke sih, tapi nggak bisa ngakses soal yang kemarin tuh, kamu nggak bisa ngakses ya? Itu kan kita ngerjain langsung di lembar soalnya. Saya nggak punya pikiran buat memfoto soal. Oke, terus habis itu kan kemudian kamu pengumumannya setelah itu agak lama nggak sih waktu itu? Agak lama, sebenarnya waktu itu kalau nggak salah kita dibilang paling seminggu setelahnya. Tapi karena pengumuman Kemenak itu diundur-undur, PBNU merasa kalau mereka mau mendahului itu nggak enak karena kayak kita dapat slotnya itu terakhiran, masa pengumuman kita awal-awal. Akhirnya kita nunggu Kemenak. Setelah Kemenak pengumuman berapa hari setelahnya PBNU pengumuman. Gitu. Dan waktu pengumuman ternyata kamu di posisi cadangan keberapa? Ketiga. Dan setelah itu kan kamu waktu cadangan itu gimana mikirnya? Ya wis lah, nggak ada harapan atau memang ya masih ada harapan nih 3 nih? Saya sebenarnya saat itu merasa masih ada harapan, tapi saya ke sini kan, saya waktu itu posisi saya lagi di Solo. Saya lagi di Solo pas pengumuman. Jadi habis itu, tapi susah ya, cadangan ketiga itu kayaknya susah kalau mau maju. Ada salah orang bilang gitu. Udah saya, ya sudah dia nggak maju. Ya udah, sudah saya merasa ya sudah. Pasrah gitu ya. Pasrah. Terus kemudian? Saya akhirnya memproses melanjutkan, bukan yang enggak. Melanjutkan yang Kemenak, non beasiswa Kemenak. Saya melanjutkan proses menyiapkan berkas. Menyiapkan berkas, bahkan berkas sudah sempat saya kirim ke mediator. Itu sore berkas saya kirim ke mediator. Pagi HP saya nonaktifkan waktu itu. Sampai siang HP saya buka, tiba-tiba banyak sekali WA masuk, banyak sekali telepon nggak terjawab. Saya bingung karena nggak pernah HP saya seramai itu. Iya, kenapa itu kok tiba-tiba itu? Nah ya makanya, kok teleponnya banyak, WA-nya banyak, terus bahkan dari Ustadz Lutfi ikut, terus teman-teman juga, Fri kamu kemana, Fri nomormu ganti, kayak gitu atau gimana. Terus ada telepon dari nomor tak dikenal juga. Terus habis itu, setelah itu selesai, saya waktu itu, saya ingat banget saya ke rumah buli saya tethering. Gak punya data kamu? Gak punya data, makanya saya mengatakan menolak dari HP karena saya gak punya data waktu itu. Waktu itu saya nyambung di wifi MI depan rumah, tapi itu agak lemah sinyalnya. Saya ke rumah buli saya tethering. Habis itu dari yang mediator PBNU menghubungi saya bahwa saya maju buat itu segera dikirimkan berkasnya. Saya langsung bingung, berkas sudah saya kirimkan ke mediator untuk melanjutkan
yang pemerintah ya. Yang pemerintah yang Kemenak itu. Terus udah ke siapa? Yang saya syukuri adalah ternyata yang mediator yang saya awalnya mau berangkat itu juga ikut mengurusi keberangkatan di PBNU. Akhirnya pas saya akhirnya pas saya minta untuk mengirimkan berkas kembali, beliau malah bilang, "Dah, ya udah nggak usah diberi." Nanti saya aja yang langsung menyampaikan ke Mas Ito kayak gitu. Oh begitu, ya alhamdulillah malah. Jadi sudah saya saat itu cuma tinggal kan. Bentar, Be. Ternyata mandek. Yuk, lagi. Jadi berkasnya kemudian yang dari pemerintah ternyata bisa dioper tanpa ke saya dulu. Tapi kan berkas apa yang dibutuhkan di Kemenak dan PBNU itu berbeda sedikit. PBNU itu lebih banyak. Maka akhirnya saya kan sudah menyiapkan juga memang. Lah maka saya suruh men-scan berkas yang belum ada dan dikirimkan ke beliau itu. Akhirnya penerjemahan, kalau di PBNU itu penerjemahan pribadi. Jadi kita harus menerjemahkan sendiri. Nah gara-gara itu, karena berkas saya sudah di tangan mediator itu, akhirnya saya diterjemahkan. malah beruntung ya. Sekalian lah gitu. Kayak gitu. Nah buat apa ke kamu lagi nanti terjemahin ke saya lagi kayak gitu kan. Tambah lama lagi prosesnya. Sudah saya cover sama saya saja. Akhirnya saya hanya membayar saja. Waktu kan itu dihubungi itu, waktu kamu dihubungi pihak dari PBNU itu bahwa kamu masuk, itu gimana perasaanmu? Tidak bisa berkata-kata. Saya sampai setelah saya dihubungi kalau itu, saya nyari orang tua saya waktu itu semuanya lagi nggak di rumah, bapak ibu lagi nggak ada di rumah. Setelah dikabari saya keterima, saya menghubungi pihak mediator saya yang niatnya mau memberangkat saya di Kemenak. Saya udah nggak bisa ngomong itu. Iya, itu saya. Iya tenang sampai sana itu. Malam itu. Ya terus setelah saya berhasil mengutarakan maksud saya, iya saya tahu kok, begitu. Jadi tahu bahwa kamu juga maju kayak gitu, sudah tahu sudah. Ya sudah begitu saja gitu. ya pastinya ya, karena memang Mesir ini dari dulu itu yang kamu inginkan ya. Sejak kelas 2 MTS. Sejak 2 kelas MTS memang Mesir yang kamu tuju dari awal, memang Mesir. Makanya ketika keterima ini benar-benar membahagiakan sekali ya. Oke sih. Nah, setelah itu kan sudah selesai ya, semua pemberkasan sudah mulai selesai nih, udah selesai. Tinggal nunggu visa aja ya. Sama tiket. Visanya belum selesai ya? Kurang tahu. Tapi belum diupdate dari PBNU, belum ada update ya. Ya begitulah perjalanannya Tafri ini. Cukup ya, memang karena kalau memang mau niat ke satu tujuan memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Ini bahkan Tafri ini udah dari kelas 2 MTS sudah mikir pengen ke Mesir, dan kemudian benar-benar dikejar ya kamu. Benar-benar dikejar saat di MAPK. Di MAPK benar-benar kamu kejar kan. Karena kelas 2 itu hanya pengen kayak gitu tak. Saya membaca profil alumni yang kayak ke Mesir. Saya ingat banget itu namanya Ustazah Ita Raisa Fitriani. Saya niat kalau saya sudah ke Mesir, saya ingin bilang ke beliau bahwa beliau adalah awal mula mimpi saya. Di waktu di MTS ya? Waktu di MTS itu, saya membaca profil itu, saya sempat pengen juga ke Mesir gitu. Tapi sempat saya lupakan. Kelas 3 saya udah nggak ada pikiran karena udah fokus ke UN. Baru pas ada rasa keinginan buat ke MAPK, rasa ingin ke Mesir lagi itu saya udah muncul kembali. Waktu di MAPK lebih gede lagi. Karena ya alumni MAPK banyak juga yang ke Mesir ya. Oke. Terakhir nih Fri, ini kalau kamu boleh memberikan pesan ke adik-adik kelasmu yang sekarang mungkin di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, apa sih yang kamu pengen sampaikan ke mereka, dan mungkin sesuatu yang pengen kamu sampaikan, atau apa yang perlu disiapkan mereka sejak kelas 1? Memang kalau mungkin kelas 1, kamu dari kelas 1 kalau memang benar pengen ke Mesir, apa yang harus disiapkan, dan nasihat apa yang perlu kamu berikan ke mereka? Kalau menurutku, untuk apa yang mereka siapkan, cukup baik-baik mengikuti pembelajaran di MAPK. Itu insya Allah saya rasa sudah punya bekal buat ke Mesir. Dan kalau untuk yang PBNU yang untuk nahwu sharaf balaghah itu yang saya bilang lebih detail dan mungkin tidak diterima secara langsung di MAPK, materi-materi seperti itu. Saya rasa masih ada bidang-bidang lain yang bisa kalian cover. Jadi daripada kalian benar-benar mencoba mencari tahu di bidang itu, kamu lebih baik mencoba memaksimalkan bidang yang memang kamu
kuasai. Jadi kayak selamanya di wawancaranya seperti saya yang bilang tadi, atau di bidang wawasan KNU-an, wawasan keislaman, atau di insya-nya, di tahfidnya, masih ada bidang yang bisa kamu maksimalkan dibanding mencoba mencari tahu yang itu terlalu susah digapai menurut saya. Jadi jangan fokus pada kelemahan kamu ya. Jadi asah aja apa yang kamu sudah merasa ya udah paling bagus menurut kamu di diri kamu, kemudian kamu asah dan itu yang kamu tonjolkan. Jadi itu ya. Jadi tidak perlu juga untuk memikirkan kekurangan. Ya perlulah mungkin diperbaiki sedikit, tapi jangan mengejar kelemahan kamu, tapi mengesampingkan sebenarnya apa yang kamu kamu punya, yang kamu lebih baik di bidang itu. Oke, ini nasihat bijak sekali dari Ustadzah Tafri Isbatul Hukmi. Selamat ya, Fri. Cita-citamu sudah tercapai, ini tinggal nunggu ya. Semoga prosesnya cepat dan kemudian kamu bisa segera berangkat ke Mesir. Terima kasih sudah datang di Rasan Show pada episode kali ini. Terima kasih ya, Fri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.